Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina maulana habiballah nurullah bissafa'atil ummati Muhammad maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya, sehingga apabila kita menghitungnya maka tak akan pernah mampu bagi kita untuk menghitung nikmatnya walau dengan alat-alat secanggih apapun itu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita, suri teladan kita, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan jiwanya, raganya, bahkan hingga hartanya habis demi memperjuangkan Islam dan tegaknya kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Dewan juri yang kami hormati dan juga para hadirin yang insyaallah berbahagia, izinkan kami untuk menyampaikan pidato dengan judul Pemimpin yang Adil. Ikhwanu fi din asadukumullah. Usia 80 tahun bukanlah waktu yang singkat maupun padat, akan tetapi 80 tahun adalah waktu yang cukup panjang bagi suatu negeri yang ingin meninggikan ataupun memajukan satu negaranya. Akan tetapi mengapa dan bahkan bukankah dua pertanyaan yang sering muncul di dalam masyarakat sekitar kita. Bukankah negara kita negara yang kaya, negara yang memiliki banyak kekayaan alam, limpahan alam ada dalam Indonesia ini sendiri. Akan tetapi mengapa di daerah kita sendiri masih banyak rakyat-rakyat kita yang masih kelaparan, masih kemiskinan? Mengapa hal itu terjadi? Ikhwanu fillah nasadukumullah. Ketahuilah betapa banyak pemimpin kita yang masih suka dengan korupsi, tipu menipu rakyat, bahkan suka menyuap. Tiga hal inilah yang menjadikan negara kita krisis atas hukumnya. Pemimpin yang suka dengan tipu menipu, pemimpin yang suka dengan hal-hal yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila pemimpin kita masih suka dengan hal-hal yang kotor, maka jangan pernah berharap bahwa negara kita akan maju. Maka apabila keadilan ditumpahkan, kedoliman ditinggikan, maka jangan pernah harap akan ada hadirnya keberkahan dalam negara ini. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan rezeki bagi negara yang dipimpin oleh orang-orang zalim. Kedoliman yang akan menjadi kesengsaraan bagi semua umat. Maka apabila kedoliman masih ditinggikan, keadilan direndahkan, maka jangan pernah berharap akan kejayaan bagi negara kita yang tercinta ini. Kita sebagai subhanallah yang menjadi pemuda hari ini, yang mungkin sekarang kita masih sekolah, mungkin pemuda yang hari ini masih duduk dalam bangku, yang mungkin sekarang pemuda yang masih mendengarkan para kiai-kiainya, pemuda yang masih menyimak perkataan ulamanya, yang kelak akan menjadi rijalul ghad, pemuda yang akan menjadi pemimpin kelak bagi bangsa, pemimpin bagi negerinya, pemimpin bagi negaranya, yang akan mengubah sistemis hukum dalam negara ini. Apalagi santri tombak tegaknya suatu negeri. Maka harapan negeri adalah santri, santri yang menghafal Al-Quran, lagi juga menghafal para ilmu-ilmu yang lain. Maka Indonesia yang memiliki banyak santri, inilah harapan bagi kita, harapan menuju Indonesia emas. Maka para santri, para ilmu, para tulab, para pencari ilmu, jangan pernah ragu, teruslah belajar hingga kita bisa menjadi seorang pemimpin yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin kita yang kotor,
para diktator-diktator yang suka dengan hal-hal yang kotor. Maka kita yang akan kelak mendirikan keadilan, yang akan menegakkan hukum, bukanlah kita yang mempermainkan hukum. Di negara kita banyak pemimpin yang justru mempermainkan hukum. Seakan-akan hukum adalah permainan bagi mereka. Seakan-akan keadilan tidak diprioritaskan. Mereka menghukum rakyat kecil, sedangkan yang berdasi, yang memiliki jas, tidak mereka akan hukum. Seakan-akan hukum dapat dibeli dengan uang yang tidak ada nominalnya. Dewan juri yang kami hormati, maka dari itu apabila kita sebagai anak-anak muda yang sekarang menikmati dunianya justru bermalas-malasan, justru malah menikmati nikmatnya mabuk dan nikmatnya perzinahan, bagaimana negara akan maju, bagaimana bangsa akan maju dan akan menggapai kejayaannya. Pemuda yang mungkin kalau pemudanya baik, maka negara akan juga akan baik. Akan tetapi bila pemudanya rusak, pemudanya terjatuh oleh lubang yang gelap, maka bagaimana bangsa akan bisa maju hingga titik emasnya. Maka pemuda yang diharap-harapkan oleh bangsa, berjuanglah sampai titik akhirmu, berjuanglah demi bangsamu. Jangan sampai kita pernah lengah dan jangan sampai kita pernah lelah. Berjuanglah demi bangsa kita. Jangan biarkan mereka yang merusak hukum, jangan biarkan mereka yang menegakkan keadilan di negara ini terus berkembang. Kita, para anak-anak muda, bangkitlah demi bangsa, bangkitlah demi negara. Kita anak-anak muda yang diharapkan oleh mereka, kembangkanlah bakat kalian, tegakkan hukum setegak-tegaknya, tegakkanlah keadilan. Jangan pernah kita merasa lemas dan maupun malas-malasan. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, lebih-lebih bagi seluruh bangsa Indonesia, dan semoga bangsa kita dapat mewujudkan cita-citanya, yaitu menuju Indonesia emas. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.